guys, udah bersama Bang Boy. Kalian tahu nggak analogi Yaimin tentang roti dan nasi? Bang Boy baru tahu ketika Yaimin bukan mengungkit masalah nasi lagi, tapi roti. Kita bahas langsung ke dia resitnya. Bapak kayaknya udah bilang dia ditawarin roti. Emang netizen, kalau teori konspirasi kalian sudah pasti pintar. Tunggu. Kita dengarkan dulu ya. Ini versi rotinya Yaimin. Sampai akhirnya terjadi perseteruan yang sempat viral kemana-mana. Ini kenapa ini, Pak? Intinya itu kayaknya sih kalau menurut mantan istri saya ya, ibunya ya Hajah Husnul Haidara itu karena ini Mbak Sahara itu kan datang ke sana pondok. Kesimpulannya Mbak Sahara itu menginginkan saya nikmati, ya saya nggak mau menikmati karena dia sudah sering memberikan roti ya, misalnya dia itu sering memberi roti ya kepada Pak RT. Pak RT sudah sering makan rotinya Mbak Sahara loh, sudah sering katanya loh. Terus ini balik, ya terus siapa lagi itu yang sering makan Pak Nur Hidayat juga pernah makan rotinya Mbak Sahara. Pak Nur Hidayat, kalau nggak salah dia itu yang dihalang-halangi oleh Yaimin kan untuk nggak boleh mendekat Kang Deddy. Jadi ada viral roti ini mengonfirmasi bahwa Yaimin cerita di Densu. Alasan kedua kenapa Sahara begitu membenci Yaimin, yaitu apa guys? Kita akan ini masalah nasi kan, yaitu ketika Sahara masuk ke rumah Yaimin untuk alasan ngasih makanan anaknya, ya, dan dikunci pintu. Belum lagi ketika Sahara nawari nasi kepada Yaimin karena nasinya Sahara lebih enak. Bang Boy waktu itu masih memahami ya secara letterlek, ya nasi. Orang lagi di rumah sendirian, istri pergi, pas ketika ditawarin nasi ya masuk akal gitu loh. Tapi kembali merefresh otak Bang Boy ketika ada statement nasi di rumah Sahara lebih enak. Dengerin guys ya. Gue juga bingung masalah nasi ini. Yaimin bilang istrinya lagi haji, berarti beliau di Arab. Si Sepi masuk rumah, si Suhara ikut masuk rumah, terus kunci pintu, terus nawarin nasi. Nah, Yaimin bilang udah dimasakin nasi sama istrinya, sedangkan istrinya lagi haji. Nah, ini istri Yaimin yang keberapa? Enggak dong, maksudnya lu Yaimin punya istri berapa? Enggak. Istrinya kan yang pertama cerai, terus nikah yang sama yang Bu Rosi ini kan. Kalau Yaimin satu doang istrinya. Tapi kok ada nasi di rumah? Ini nasi apa nih guys nih? Terus si Suhara kan ikut naik ke atas sama Pak Yai itu. Terus Pak Yai kan kabur tuh ya waktu pintunya dikunci. Aku masih bingung masalah nasi sih guys, sumpah. Kalian yang tahu ini nasi apa guys? Nasi tumpeng, nasi liwet, nasi lontong, nasi KFC. Ya pokoknya nasi apapun di dunia ini akan kalah sama nasinya Sahara bang, ya karena begitu nikmat katanya si Sahara ya, by the way ya. Coba denger ini guys, denger lagi ini ya. Apalagi wanita berzina yang membagi kepada semua. Saya hanya untuk ya, ojo sampai berbagi dengan driver, berbagi dengan semua orang, mau tawarkan pada orang lain, jangan. Masa lu sampai ke standar katanya pernah dikasih, coba. Alhamdulillah bukti baru Pak Sodik sampai dibawa-bawa saya. Ya itu kenangannya Pak Sodik, kenalkannya dengan Pak Sodik. Dia pernah bilang kalau Pak Sodik pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Junaidi pernah dikasih. Alhamdulillah. Profesor Widodo pernah dikasih, coba. Ya Allah.
Sekejam ini ya fitnahnya sampai memfitnah dosen-dosen di Unisma. Apa yang udah takut ya? Iya, takut. Kamu dosen Unisma? Keluar terus, keluar. Kamu dosen Unisma bukan? Keluar terus. Ya aku tanya. Ngapa aku jawab? Loh kamu kan ngomong kalau aku dosen. Kamu dosen Unisma. UIN kan? Ya. Oh ya udah. Coba perhatikan guys ya. Uy. Sampai ada bahas-bahas masalah kotor loh guys. Diberikan pada wanita bina, apalagi wanita berzina yang membagi kepada semua orang. Saya hanya untukmu saja. Ya, ya. Ojo sampai tempatmu berbagi dengan driver, berbagi dengan siapa? Semua orang. Aduh Tuhan. Mungkin masih kecil suaranya, nanti Bang Boy akan gedein dikit ya. Tapi ini penjelasan mengonfirmasi perihal ada nasi, ada roti. Ya, jangan sampai barang berhargamu kamu kasih ke supir driver. Di depan orangnya langsung lagi, oh my god. Ya Imin. Ada aja ya. Kamu memilih bahasa-bahasa yang tepat yang akan sulit dipidana. Makanya Bang Boy kadang-kadang berpikir ya Imin nih ya. Ya Imin tuh ngambil risiko besar loh untuk dia juga nuduh hal yang sama kepada seseorang bahwasanya gue digodain kok. Gue juga ditawari kok dengan istilah-istilah roti, dengan istilah-istilah yang lainnya. Karena kalau dia bahas masalah saya dikasih dikasih itulah ya, barangnya wanita lah misalnya. Tapi dia nggak punya bukti, sama aja kan? Dia juga bisa kena pidana. Makanya disitulah cerdasnya Yaimin. Disitulah cerdasnya. Dia pakai analogi nasi, baru dia pakai analogi roti, supaya kita paham bahwa ini bukan persoalan nasi sama roti, tapi persoalan ini yang barusan diungkapkan. Persoalan tentang jangan semudah itu ngasih barang berhargamu kepada orang lain selain suamimu, apalagi sama drivermu. Wis, mantap ya Imin. Dek ditanya nih, Kak Sahara bener nawarin nasi nggak pernah ya. Ini guys, coba selama Nyai Rosida ini berangkat umroh, jadi Yai Imam Muslimin ini sering ke tempat kita. Kalau sudah ke tempat kita, apapun yang dimakan oleh kita coba menawarkan Yai Mim, dan senang hati Yai Mim juga berbaur dengan kita. Gitu. Masuk nawarin nasi masuk ke rumah itu nggak ada. Kalau nawarin masuk ke rumah itu enggak, guys. Pak Sopen diam dulu, suruh istrinya duduk, dia yang jelaskan ya. Karena persoalan nasi sama roti ini diusahakan oleh orang yang ngasih itu adalah di belakang Pak Sofian, supaya Pak Sofian itu nggak tahu apa-apa. Jadi nggak pantas Pak Sofian menjelaskan itu. Suruh istrinya duduk di situ menjelaskan. Ya, perihal nasi sama roti. Jangan dia kabur-kaburan, Bapak yang menjelaskan. Ya Imin itu mau menyelamatkan Bapak. Wes, kenapa Bang Boy punya statement seperti ini? Nanti Bang Boy kasih kayak. Kita juga tahu aturan mana yang kita harus lakukan, mana yang tidak. Kita juga menjaga takut adanya fitnah. Karena di dalam rumah itu hanya Yai Mim, tidak ada istri. Naik lantai 3? Ya. Lantai 5. Gak ada, guys. Gak ada. Pak dari bandara kan ini kan udah. Pak Sofian? Pak Sofian juga nggak percaya ya. Pas Pak Sofian bilang Sapim. Ya, Bapak nggak akan tahu loh di lantai 3 itu seperti apa kondisinya. Karena Bapak lagi mencari anak Bapak. Sapim. Wow. Wow. Ya, orang yang terus dituduhkan mencabuli, lihatlah ini. Ya, lihatlah begitu harmonisnya mereka. Ini bojoku, walaupun saya tua kayak begini, saya akan dikatakan sama Pak Lurah. Ya,
Pak Yamin kan sudah ngasih, kenapa enggak? Gampangannya kalau dilanjut ya, kenapa Anda enggak milih saya saja yang masih muda? Terus tak tanya, umpama, tak tanya waktu pulang gini, aku tanya, umpama sampean aku dengan Pak Lurah, ya milih api toh, ya milih duit akeh, anune kuat. Lalu Lurah itu kayak seperti nggak pernah mandi katanya gitu. Tapi yang jujur ya Mas, yang membuat saya itu istilahnya jatuh cinta sama beliau. Wah, bagus. Beliau ini orang yang kekaguman Aida ke Api itu soleh, terus cerdas sekali beliau, Masya Allah. Terus nggak pernah marah dan lucu. Terus tapi itu ya awalnya itu 3 itu. Tapi setelah menjalani rumah tangga 5 tahun ini, satu lagi kelebihan beliau itu meratukan saya. Dengar, meratukan saya. Sepertinya disitulah ada orang yang iri sehingga menawarkan sesuatu yang mungkin nggak bisa dikasih oleh suaminya Pak Yaimin. Mungkin ini loh. Supaya ingin merasa mendapatkan porsi juga diratukan oleh seseorang. Itu Yaimin. Saya tuh nggak pernah, maaf dulu di rumah yang lama ketika yang lucu saya bangun tidur dibangunin, Dok ini air panasnya sudah siap, beliau mandi, terus cuci piring beliau, ngepel beliau, terus baju beliau yang nyuci, celana dalam haid aku yang nyuci. Tugas saya cuma satu, yaitu beliau suka ngaji di YouTube, ada channel YouTube itu memvideokan, terus urusan kampus terutama yang administrasi itu saya menghandle, itu tugas saya. Pantas ada yang ngebet banget sehingga roti ditawarkan, nasi ditawarkan, rupanya ingin supaya diratukan. Oke. Makasih Mas Afan, ya Allah, baik banget ya. Dari Mbak ya. Yang mana ini? Si kecil? Baik Pak Sopen ini. Mogok ya? Ini Pak Sofwan. Diparingi Pak Sofwan. Terima kasih Mas Sofran. Makan yang enak. Dibolehin sama Pak Sofwan. Saya, ini adik saya, atau aku harus pokoknya bareng. Tapi ganggu dia. Itulah alasan kenapa Yaimin ingin speak up mengenai nasi dan roti. Ya mungkin begitu sayangnya juga Yaimin kepada Sofian sebagai adik. Ya, mungkin dilihatnya perangai seseorang itu nggak layak bagi adiknya itu, yang dianggap adiknya itu, makanya dia speak up mengenai ini, konsen mengenai ini. Karena Yaimin tuh nggak perlu dikasihani, ya, nggak perlu dibaik-baiki, cuma perihal lah. Kalian pasti kaget ya, mereka ini berantem, tapi kok Yaimin kok sering nongkrong di rumahnya Pak Sofian, sering makan bareng, katanya kan, sering mencicipi makan. Ya karena satu tujuannya, Yaimin menganggap Sofian sebagai adiknya, tapi Pak Yaimin nggak nganggap si itu sebagai adiknya. Bahkan ketika Yaimin juga ditawarin nasi, setelah Yaimin merasa, ya kayaknya emang gue harus selamatkan adik gue, tapi adik gue kok tolol. Adik gue kok polos. Dia sangar badannya, ya, badannya gede, tegap, brewokan, kok polos-polos tolol. Karena kalau Yaimin, ya sekelas Yaimin tuh nggak perlu dikasih makan, Sarah, dia juga nggak ngasih. Lihat
lain kali jangan suka ngasih ya Mbak ya, karena nggak semuanya suka sama nasimu sama rotimu. Itu aja guys konten pagi ini. Bang Boy akan up sore nanti ya, by the way ya. Jadi Bang Boy akan dua video dalam satu hari, pagi sama sore atau menjelang malam. Thank you supportnya, bye bye.